Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Intan Permatasari. Kali ini saya akan menjelaskan keseluruhan tema-tema yang telah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Meliputi 4 tema. Yang pertama yaitu bantuan memahami cobaan hidup. Yang kedua, asas kasih sayang. Ketiga, konseling sosial kemasyarakatan. Yang keempat, bantuan memahami sabar dan tawakal. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah bantuan memahami cobaan hidup. Cobaan hidup adalah situasi atau pengalaman yang sulit atau menantang yang kita hadapi dalam kehidupan. Cobaan hidup bisa berupa masalah keuangan, masalah kesehatan, kehilangan orang yang dicintai, atau masalah hubungan, dan masalah-masalah lainnya. Cobaan hidup adalah bagian alami dari kehidupan dan tidak dapat dihindari. Penting untuk diingat bahwa setiap orang menghadapi cobaan hidup yang berbeda-beda dan cara kita menghadapinya juga akan berbeda. Bagi sebagian orang, cobaan hidup bisa menjadi peluang untuk belajar dan tumbuh. Sementara bagi orang lain atau bagi beberapa orang, cobaan hidup bisa sangat menantang dan sulit untuk dihadapi. Nah, ada beberapa tips dalam membantu memahami dan menghadapi cobaan hidup. Yang pertama, terimalah kenyataan. Menerima bahwa cobaan hidup adalah bagian dari kehidupan dan bahwa semua orang juga mengalaminya. Dengan menerima kenyataan ini, Anda dapat lebih siap secara mental untuk menghadapi cobaan hidup yang mungkin muncul. Yang kedua, cari dukungan. Jangan takut untuk mencari dukungan dari keluarga, teman, atau profesional seperti psikolog jika Anda menghadapi cobaan hidup yang sulit. Berbicaralah dengan orang-orang yang peduli tentang apa yang Anda alami, dan mereka mungkin dapat memberikan dukungan, saran, atau perspektif yang berharga. Yang ketiga, jaga kesehatan fisik dan mental. Untuk menjaga kesehatan fisik dan mental Anda saat menghadapi cobaan hidup, beristirahat yang cukup, makan makanan sehat, melakukan olahraga, dan menemukan cara untuk mengelola stres seperti meditasi atau yoga. Keempat, ubah perspektif. Cobalah untuk melihat cobaan hidup sebagai kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan mengembangkan ketahanan. Meskipun cobaan hidup bisa sangat sulit, tetapi juga bisa membantu kita menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Yang kelima, fokus pada hal-hal yang akan Anda kendalikan. Dalam menghadapi cobaan hidup, fokuslah pada hal-hal yang dapat Anda kendalikan. Terkadang, ada hal-hal di luar kendali kita, dan fokus pada hal-hal ini hanya akan menambah stres dan kecemasan. Fokus pada hal-hal yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi cobaan hidup Anda. Yang keenam, jangan ragu untuk meminta bantuan. Jika Anda merasa terlalu kewalahan atau tidak dapat mengatasi cobaan hidup sendiri, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Terapis atau konselor dapat memberikan dukungan dan bimbingan yang diperlukan untuk membantu Anda mengatasi cobaan hidup. Seperti yang tertuang dalam Quran Surah Al-Insyirah ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra. Artinya, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Selanjutnya, tema kedua yang akan kita bahas adalah asas kasih sayang. Asas kasih sayang adalah prinsip atau nilai-nilai yang mendasari sikap dan tindakan kita terhadap orang lain dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang adalah perasaan yang tulus dan peduli terhadap kebahagiaan, kesejahteraan, dan kebutuhan orang lain. Berikut ada beberapa asas kasih sayang yang perlu dipahami. Yang pertama, empati.
Asas ini melibatkan kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang orang lain alami. Dengan menjadi empati, kita dapat melihat dunia dari sudut pandang orang lain dan merasakan apa yang mereka rasakan. Ini memungkinkan kita untuk merespon dengan lebih baik dan memberikan dukungan yang nyata. Kedua, kehormatan. Asas ini berarti menghormati martabat dan nilai-nilai setiap individu. Kita harus menghargai orang lain sebagai manusia yang berharga dan memberikan penghormatan yang pantas kepada mereka tanpa memandang perbedaan atau kekurangan mereka. Yang ketiga, kepedulian. Asas ini melibatkan perhatian dan kebutuhan dalam memperhatikan juga kepentingan orang lain. Kepedulian juga melibatkan keberanian untuk bertindak dan mengambil langkah-langkah konkret untuk membantu orang lain. Yang keempat, pengampunan. Asas ini melibatkan kemampuan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Pengampunan atau memaafkan adalah tindakan yang membebaskan kita dari dendam dan kebencian, dan juga memungkinkan hubungan yang lebih baik dan juga lebih sehat dengan orang lain. Yang kelima, kesetiaan. Asas ini melibatkan komitmen untuk tetap setia dan mendukung orang lain dalam keadaan baik maupun buruk. Nah, kesetiaan berarti kita dapat diandalkan dan dapat dipercaya orang lain bahwa kita itu tetap berada di sisinya dalam menghadapi setiap tantangan atau kesulitan. Yang keenam, perhatian. Asas ini melibatkan memberikan perhatian penuh kepada orang lain. Dengan memberikan perhatian yang tulus, kita menunjukkan bahwa kita benar-benar peduli dan menghargai orang lain. Ini mencakup mendengarkan dengan penuh perhatian, menunjukkan minat yang tulus, dan memberikan waktu dan juga perhatian yang layak. Seperti yang tertuang dalam Quran Surah Al-Balad ayat 17 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Makana minal ladzina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Artinya, kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Selanjutnya, tema yang akan kita bahas adalah konseling sosial kemasyarakatan. Konseling sosial kemasyarakatan adalah proses bimbingan dan dukungan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada individu, keluarga, atau kelompok dalam konteks sosial dan masyarakat. Tujuan utama dari konseling sosial kemasyarakatan adalah untuk membantu individu atau kelompok dalam mengatasi masalah sosial, emosional, dan psikologis yang mereka hadapi dalam konteks masyarakat. Nah, ada beberapa poin penting dalam memahami konseling sosial kemasyarakatan. Yang pertama, pendekatan holistik. Konseling sosial kemasyarakatan mengadopsi pendekatan holistik yang melibatkan pemahaman yang komprehensif tentang individu atau kelompok dalam konteks sosial dan masyarakat. Konselor melihat individu atau kelompok sebagai bagian dari sistem yang lebih besar, seperti keluarga, komunitas, atau masyarakat, dan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, gaya, ekonomi yang mempengaruhi kehidupan mereka. Yang kedua, pemberdayaan. Konseling sosial kemasyarakatan bertujuan untuk memberdayakan individu atau kelompok agar dapat mengambil kendali atas kehidupan mereka sendiri. Konselor bekerja sama dengan klien untuk mengidentifikasi kekuatan dan sumber daya yang ada dalam diri mereka, serta membantu mereka mengembangkan keterampilan dan strategi yang diperlukan untuk mengatasi masalah dan mencapai tujuan mereka. Yang ketiga, perubahan sosial. Konseling sosial kemasyarakatan juga berfokus pada perubahan sosial yang lebih luas.
Konselor tidak hanya bekerja sama dengan individu atau kelompok secara individual, tetapi juga berupaya untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah sosial yang mendasari atau menyebabkan masalah individu. Hal ini dilakukan melalui advokasi, pengorganisasian komunitas, dan upaya kolaboratif dengan lembaga atau organisasi sosial. Yang keempat, dukungan emosional. Selain memberikan bimbingan praktis, konseling sosial kemasyarakatan juga memberikan dukungan emosional kepada individu atau kelompok yang menghadapi masalah sosial. Konselor menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di mana si klien ini dapat berbagi pengalaman mereka, mengungkapkan emosi, dan juga mencari pemahaman dan dukungan. Yang kelima, kolaborasi. Konseling sosial kemasyarakatan melibatkan kolaborasi antara konselor dan klien, serta kolaborasi juga dengan berbagai pihak terkait, seperti lembaga sosial, pemerintah, atau organisasi masyarakat. Nah, kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan solusi yang holistik dan berkelanjutan untuk masalah sosial yang kompleks. Seperti yang tertuang dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dapat rahmat. Jadi, diharapkan kita bisa membantu masyarakat, membantu permasalahan di masyarakat, apa yang terjadi di masyarakat. Jika sesama warga ada yang berselisih, kita bantu untuk mendamaikan mereka berdua, agar terciptanya lingkungan yang lebih aman dan damai. Tema selanjutnya yang akan kita bahas adalah bantuan memahami sabar dan tawakal. Sabar adalah sikap mental dan emosional yang melibatkan ketenangan, ketekunan, dan ketahanan dalam menghadapi cobaan, kesulitan, atau situasi yang tidak menyenangkan. Sabar melibatkan kemampuan untuk mengendalikan emosi negatif, menjaga ketenangan, dan tetap teguh dalam menghadapi tantangan. Ada beberapa poin-poin penting dalam sabar. Antara lain, yang pertama, menghadapi cobaan. Sabar membantu kita menghadapi cobaan hidup dengan tenang dan penuh kesabaran. Ketika kita menghadapi situasi sulit atau kegagalan, sabar membantu kita tetap teguh dan tidak mudah putus asa. Ini memungkinkan kita untuk tetap fokus pada solusi dan menjaga pikiran yang positif. Yang kedua, mengendalikan emosi. Sabar melibatkan kemampuan untuk mengendalikan emosi negatif, seperti kemarahan, kekecewaan, atau frustasi. Dengan mengembangkan kesabaran, kita dapat mengelola emosi kita dengan lebih baik dan menghindari tindakan impulsif atau tindakan yang merugikan. Yang ketiga, menghargai proses. Sabar membantu kita menghargai proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi suatu tantangan dalam mencapai tujuan, sabar membantu kita mengerti bahwa hasil yang baik membutuhkan waktu, usaha, dan kesabaran. Ini membantu kita menghindari keinginan untuk hasil instan, dan juga mendorong kita untuk bekerja dengan tekun dan konsisten. Yang keempat, menerima ketidakpastian. Sabar juga melibatkan kemampuan untuk menerima ketidakpastian dalam hidup. Kita tidak selalu dapat mengendalikan atau memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Dengan sabar, kita dapat menerima ketidakpastian tersebut dan tetap tenang dalam menghadapinya. Sedangkan tawakal adalah kepercayaan
dan penyerahan diri kepada kehendak Allah SWT atau kekuatan yang lebih tinggi. Tawakal melibatkan keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencana Allah SWT yang lebih besar. Ini melibatkan melepaskan kekhawatiran, kecemasan, dan keinginan untuk mengendalikan segalanya, dan mempercayai bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ada beberapa poin-poin penting dalam tawakal. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Tawakal melibatkan kepercayaan yang mendalam kepada Allah SWT. Ini melibatkan keyakinan bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik untuk kita, meskipun kita mungkin tidak memahaminya pada saat ini. Yang kedua, melepaskan kendali. Tawakal melibatkan melepaskan keinginan untuk mengendalikan segalanya. Ini melibatkan kesadaran bahwa kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kita, dan bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur segalanya. Yang ketiga, menerima hasil. Tawakal melibatkan kemampuan untuk menerima hasil yang terjadi dalam hidup kita. Ini berarti kita tidak terlalu terikat pada hasil yang kita inginkan, tetapi lebih fokus pada usaha yang kita lakukan dan mempercayai bahwa hasilnya akan sesuai dengan kehendak Allah SWT. Sabar dan tawakal saling terkait dan saling mendukung. Dengan mengembangkan sabar, kita dapat lebih mudah menerima dan mempraktikkan tawakal dalam kehidupan kita. Keduanya membantu kita menghadapi cobaan hidup dengan ketenangan, mengendalikan emosi yang negatif, dan mempercayai bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan rencana yang lebih besar. Seperti yang tertuang dalam Quran Surah Ali Imran ayat 200 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wabiru wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dan juga tertuang dalam Quran Surah At-Talaq ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalla'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Artinya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Sekian penjelasan yang telah saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan juga semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.